Nenek membuat kunyit asam dengan perbandingan kunyit banding gula itu 5:3. Jika kunyit yang digunakan 8 kg lebih banyak dari gula, maka gula yang dibutuhkan nenek ada kilogram. So di sini ada kasih perbandingan yaitu kunyit banding gula itu 5:3. Dan kunyit yang digunakan itu lebih banyak 8 kg daripada gula. Jadi sekarang kita mau cari gula yang dipakai oleh nenek itu sebesar berapa kilogram. Perbandingan di sini yang pertama itu untuk kunyit, lalu banding yang kedua ini untuk gula. Jadi gula yang dibutuhkan nenek ini dengan perbandingan 3, maka 3-nya letak di atas. Lalu per bagian bawah itu pakai perbandingan berapa? Karena ingat di sini ada soal kasih info 8 kg ini itu lebih banyak daripada gula. Jadi 8 kg lebih banyak ini artinya adalah selisih. Jadi contoh kalau gula nenek pakai 10 kg, maka kunyit itu harus 18 kg. Karena kan katanya kunyit yang dipakai itu 8 kg lebih banyak dari gula. Contoh lagi, kalau gula yang dipakai oleh nenek itu 20 kg, maka kunyitnya yang dipakai itu harus 28 kg. Asalkan kunyit yang dipakai itu 8 kg lebih banyak dari gula. Jadi dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan yaitu selisihnya itu tetap harus 8. Selisih 8, ini selisihnya juga harus 8. Karena kunyit yang dipakai itu 8 kg lebih banyak dari gula. Jadi bagian bawah ini kita harus pakai cara selisih yaitu dari perbandingan kunyit 5, gula 3, kita harus pakai selisih yaitu 5 kurang 3. Lalu baru dikali tadi selisih untuk kunyit sama gula yaitu 8 kg. Lanjut, gula sama dengan 3 per 5 kurang 3 dapat 2. Lalu kali 8 kg. Ini pakai cara coret. Bagi 2, 1 bagi 2, 4. 3 kali 4 maka dapat 12 kg. Artinya gula yang dipakai oleh nenek adalah 12 kg. Jawabannya di B. Lanjut 7. Urutan pecahan dari yang terkecil 0,25, 2/3, 3/6, 36%, 30% dan 0,33 /. Kita tulis soalnya dulu ya, nanti kita urut satu persatu. Pertama 0,25, lanjut 2/3, lalu 3/6, lalu 36%, lalu 30% dan terakhir 0,33. Nah, kita kasih tanda koma. Sekarang kalau ketemu soal kayak gini, kita mau urut dari yang terkecil, nanti kita semuanya ubah ke desimal. Desimal cara kerjanya dia lebih mudah karena nanti kita tinggal lihat mana yang angka terkecil. Jadi 0,25 ini udah dalam desimal, maka ini dibiarin. Yang 2/3 ini masih belum desimal, maka kita harus kerja dulu. Angka tambahan di sebelah. 2/3 itu harus gunakan cara 2 dibagi 3. Karena 2/3 ini kalau mau ubah ke desimal dia nggak bisa pakai cara bantuan kali, maka dia harus pakai bagi. 3 kali berapa mendekati 2, yaitu nggak ada, maka kita harus kali 0. 3 kali 0 itu menghasilkan 0 dikurang 2. Setelah kurang, karena tidak ada angka yang turun, maka bisa dikasih tanda koma.
baru yang bawah dilanjut kasih 0. 3 dikali berapa menghasilkan 20, yaitu yang dekat, maka kali 6. 3 kali 6 itu dapat 18, dikurang 20 kurang 18 maka dapat 2. Setelah kurang itu boleh dikasih 0. 3 dikali 6 itu dapat 18, dikurang lagi 20 kurang 18 maka dapat 2. Setelah udah kurang boleh lanjut kasih 0 karena udah ada tanda koma, maka 3 kali 6 dapat 18. Jadi ini kalau terus dilanjut belakangnya ini pasti 666. Jadi kita gunakan cara pembulatan. Biasanya desimal kita ambil 2 tempat, yaitu 2 angka di belakang koma 0,66. Tetapi kita harus pakai angka ketiga untuk bulat. 6 ini itu lebih dari setengah, maka dibulat menjadi 1 dan ditambah ke depan. Maka ini menghasilkan 0,67. Jadi ini udah siap bulat. Kita letak di bagian sini. 2/3 adalah 0,67. Kita lanjut 3/6. 3/6 ini lebih mudah karena setelah dikecil 3 dengan 6 itu bisa dibagi 3. Jadi 3 bagi 3 1/6 bagi 3 dapat 2. 1/2 ini kita harus ubah ke desimal, itu bisa pakai bantuan kali, yaitu dikali 5/5. 1 kali 5 itu dapat 5, per 2 kali 5 itu dapat 10. Dan kita ubah ke desimal, itu tinggal loncat. 5 itu tidak ada koma, itu komanya terletak di belakang. Dan per 10 itu artinya loncat 1 kali. Jadi loncat 1 kali, komanya geser, maka 0,5. Artinya 3/6 itu desimalnya adalah 0,5. Maka ini dapat 0,5. Lanjut 36% artinya 36/100 dan 36 tidak ada koma, komanya di belakang. Ini loncat sebanyak 2 kali. Karena 100-nya itu ada 2 0, maka loncat 2 kali. Setelah loncat 2 kali, maka komanya tergeser ke depan. Ini depannya angka 0. Jadi 36% itu desimalnya adalah 0,36. Lanjut 30% sama. 30% artinya 30/100. Dan 30 itu tidak ada koma, maka komanya terletak di belakang. Dan per 100 artinya loncatnya 2 kali. 1, 2. Komanya tergeser, ini harus kasih angka 0. Maka 0,30. Lanjut berikut adalah 0,33. Udah semuanya dalam bentuk desimal. Sekarang kita cocokin dulu yang bagian belakang supaya semuanya sama, yaitu di belakang koma ada berapa angka. Di sini kan di belakang koma ada 2 angka, di belakang koma ada 2 angka, di belakang koma 1 angka, di belakang koma 2 angka, di belakang koma 2 angka, di belakang koma 2 angka. Maka hanya di sini yang di belakang koma cuma 1 angka, yaitu 0,5. 5 itu cuma 1 angka. Supaya memiliki 2 angka semuanya sama, maka yang bagian belakang ini boleh kasih tanda 0. Karena kalau kita 0,50 biasanya 0 juga nggak ditulis yang paling belakang. Jadi nanti akan kembali ke 0,5. Setelah kita kasih 0 untuk yang 0,5, maka semuanya udah sama, yaitu di belakang koma semuanya 2 angka, 2 angka, 2 angka, 2 angka, 2 angka, 2 angka. Sekarang kita lanjut urut.
Setelah ini kita anggap komanya nggak ada, jadi ini nanti bacanya 25, ini komanya nggak ada 67, ini kalau komanya nggak ada 50, komanya nggak ada 36, ini komanya kalau dihapus 30, kalau komanya ini dihapus 33. Jika kita mau urut dari terkecil, maka jawabannya mulai dari 0,25, ini yang paling kecil. 0,25, setelah itu 0,30, lalu setelah itu 0,33, setelah itu 0,36, setelah itu 0,50, setelah itu 0,67. Jadi kalau contoh komanya kita nggak hapus ya. Nanti ini bacanya 25, 30, 33, 36, 50 sama 67. Jadi udah urut dari terkecil sesuai soal. Maka kita kembalikan ke soal aslinya. 0,25 ini di soal aslinya juga tetap 0,25. 0,30 ini sebenarnya datang dari 30%. Lalu 0,33 ini datangnya dari bagian sini tetap 0,33. Lalu 0,36 ini datangnya dari 36%. Lalu 0,50 ini datangnya dari 3/6. Terakhir 0,67 itu datangnya dari 2/3. Maka ini merupakan jawaban akhirnya. Jadi 0,25 lalu 30%, lalu 0,33, lalu 36%, lalu 3/6, dan terakhir 2/3. Jawabannya terletak di bagian A. Lanjut soal berikutnya. 8. KPK dari 90 dan 250 adalah, sebelum kita kerja KPK, kita pahami dulu sifatnya. Sifat KPK yaitu masing-masing angka itu diambil sekali. Dan sifat kedua adalah pilih pangkat terbesar. Pilih pangkat terbesar. Kita coba jabarkan dulu ya. Ini sifat KPK-nya. Jadi ini soalnya dikasih 90 dengan 250. Kita cari KPK. Lanjut. 90 kita pakai pohon faktor, yaitu dibagi angka prima paling kecil mulai dari 2. 90 bagi 2 dapat 45. 2 ini merupakan prima di lingkar. 45 ini belum prima, maka lanjut lagi. 45 nggak bisa bagi 2, maka kita bagi angka prima selanjutnya yaitu 3. 45 dibagi 3 dapat 15. Prima. Ini bukan prima, lanjut lagi. 15 itu bisa dibagi 3 dapat 5. Prima. Sekarang kita ganti ke faktorisasi primanya. 2 lalu kali 3 pangkat 2 lalu kali 5. Ini untuk angka 90. Sekarang kita lanjut 250. 250 ini bisa dibagi bilangan prima paling kecil mulai dari 2. 250 dibagi 2 dapat 125. 2 ini prima di lingkar. 125 bukan prima, maka lanjut. 125 nggak bisa bagi 2, lanjut nggak bisa bagi 3, lanjut bisa dibagi 5. Ingat ya, bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi 125 bagi 5 dapat 25. 5 merupakan prima di lingkar. 25 bukan prima, lanjut.
25 bisa dibagi 5 dapat 5. 5 ini prima, 5 ini prima. Maka kita ganti ke faktorisasi prima. 2 tulis lalu dikali 5 pangkat 3 ditulis. Lalu sifat KPK tadi yaitu masing-masing angka diambil sekali. Contoh 2 sama, ambil sekali. Lalu nanti sifat kedua, pilih pangkat terbesar. Kita coba lihat. Di sini 3 pangkat 2, ini hanya ada 1. Jadi tetap diambil 3 pangkat 2 kali 5 dengan 5 pangkat 3. Ini 5 dengan 5 sama. Jadi kita pilih salah satu, tapi pilih pangkat terbesar. Maka 5 dengan 5 pangkat 3, sifat KPK itu pilih 5 pangkat 3. Jadi jawabannya KPK adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Maka jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikutnya. 9. FPB dari 48, 72, dan 96 adalah. Sekarang kita tulis sifat FPB dulu. Sifat FPB yaitu hanya ambil yang sama. Hanya ambil yang sama. Dan sifat kedua adalah pilih pangkat terkecil. Ini untuk sifat FPB. Lanjut kita coba jabarkan dulu. Yaitu 48, 72 dengan 96. Sifat FPB. Sambung kita jabarkan. 48 ini bisa dibagi 2, 24. Prima ini bukan. Lanjut 24 bisa dibagi 2 dapat 12. Ini prima, ini masih bukan prima. Lanjut bagi 2 dapat 6. Prima, ini bukan prima. Lanjut 6 dibagi 2 dapat 3. Prima. Habis. Kita tulis jabarnya 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka 2 pangkat 4 dikali sisa terakhir itu 3. Sekarang kita masuk 72. 72 kalau dibagi 2 dapat 36. Prima. Lanjut 36 bagi 2 dapat 18. Prima. Lanjut 18 bagi 2 9. Prima. Ini lanjut 9 gak bisa bagi 2 lagi, maka prima selanjutnya yaitu 3. 3 kali 3. Prima. Dah habis. Kita jabarkan 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Sambung 96. 96 bagi 2 48. Prima. Lanjut 48 dibagi 2 dapat 24. Prima. Lanjut 24 dibagi 2 dapat 12. Prima. Lanjut 12 dibagi 2 dapat 6. Prima. Lanjut 6 bisa bagi 2 dapat 3. 2 ini prima, 3 ini prima. Maka kita jabarkan 2-nya itu sebanyak 5. Jadi 2 pangkat 5 kali 3-nya cuma 1, yaitu kali 3. Sifat FPB adalah hanya ambil yang sama dan pilih pangkat terkecil. Kita cek. Atas ada 2 pangkat 4. Tengah ada 2 pangkat 3, bawah ada 2 pangkat 5. Ini sama-sama memiliki angka 2, maka ini diambil. Setelah mau diambil dan kita pilih pangkat terkecil. Pangkat terkecil di sini adalah 2 pangkat 3 kali di atas ada 3, di tengah ada 3 pangkat 2, di bawah ada 3. Sifat FPB hanya ambil yang sama dan pas ini sama-sama ada angka 3 dan pilih pangkat terkecil. Pangkat terkecil ya kita pilih 3.
Jadi 2 pangkat 3 artinya adalah 2 dikali 2 kali 2. Terakhir baru kali 3. 2 kali 2 kali 2 maka dapat 8. 8 kali 3 maka hasil dapat 24. Jadi FPB-nya adalah 24. Lanjut soal berikutnya. 10. Burung kutilang berkicau setiap 40 menit dan burung perkutut berkicau setiap 30 menit. Kedua burung berkicau bersama pukul 8:36 menit. Maka keduanya akan berkicau lagi pukul. Untuk soal berikut ada kata setiap, maka ini pakai cara KPK. Setiap 40 menit, setiap 30 menit. Maka 40, 30 kita cari KPK. 40 kita pohon faktor. Bagi 2, 20, prima. Lanjut bagi 2, 10. Prima. Bagi 2, 5. Prima. Diganti ke 2 pangkat 3 kali 5. Sekarang kita lanjut 30. 30 dibagi 2 dapat 15. Prima. Ini lanjut bagi 3, 5. Prima. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Sifat KPK tadi adalah setiap angka atau masing-masing angka diambil sekali dan pilih pangkat terbesar. Kita lihat 2 pangkat 3 dengan 2 dipilih 2 pangkat 3. Ini 3 diambil sekali. Lalu kali. Ini 5 diambil sekali. Dan kita hitung dulu. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Maka dapat 8 kali 3 kali 5. Lanjut. 8 kali 5 itu 40. 40 dikali 3 dapat 120. Tadi soal ini adalah 40 menit, 30 menit. Maka hasil di sini adalah 120 menit. Di sini soal ada bilang awal kedua burung itu berkicau pada pukul 8:36 menit. Maka keduanya akan berkicau lagi pukul, yaitu setelah 120 menit. Lanjut, ini langkah 1. Kita lanjut langkah 2. 120 menit kalau kita ubah ke dalam jam, yaitu menit kalau mau ubah ke dalam jam itu pakai bagi. 120 dibagi 60. 120 dibagi 60 maka dapat 2. Yaitu 2 jam. Artinya setelah 2 jam nanti kedua burung tadi akan berkicau lagi pada pukul. Jadi kita masuk langkah 3. Tadi mereka berkicau pertama kali yaitu 8:36 menit. Setelah 2 jam yaitu kita harus tambah 02.00. Ini artinya 2 jam. Ini ditambah 36 menit ditambah 00 ya tetap 36. Lanjut 8 ditambah 2 dapat 10. Maka kedua burung tadi akan berkicau lagi untuk yang kedua kali pada pukul 10.36. Terletak di bagian C.